kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Fedrik Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024 Fedrik Leonardo rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan
dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fredrik. Fredrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah, 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 Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fredrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fredrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fredrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fredrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Fredrik Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Fredrik Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg
untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya, seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah.
Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Patrick Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorahkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Patrick pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Patrick juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Patrick mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Patrick Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora, Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Patrick Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina.
Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya, seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina, Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Feliz Natal, Gomes! Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng.
Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Fedrik Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora, Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Fedrik Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016
dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya, seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru
berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Patrick Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Patrick Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023
dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan nyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky 54 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Tidak hanya nama sang atlet Fedrik Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora, Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid, Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus di Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 104 gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan oleh wakil Bulgaria, Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia, Rizky Juniansyah, menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fredrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fredrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fredrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Pada detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fredrik. Fredrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan.
Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorahkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Patrick pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Patrick mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 300, juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Patrick Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan reka. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Patrick Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti.
Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang bersyukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu.
Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Fedrik Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial kreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora, Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Fedrik Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand Wirapon Wichuma dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 atlet angkat besi Indonesia Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2 Kota Serang, Banten 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth catatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atau ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Pada detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik.
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Patrick Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorahkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Patrick mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky 54 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Patrick Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu, di Wisma Kemenpora, Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Rocky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Patrick Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg. Total angkatan yang diperoleh Rizky adalah 354 kg, snatch 155 kg, dan clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand, Wirapon Wichuma, dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria, Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina.
Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina, Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky 54 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan
yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih, Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Patrick Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora Jakarta. Rocky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid, Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Rocky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Rocky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2029 dengan menyebut nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di Olimpiade Paris 2024 lewat lifter Rizky Juniansyah pada Jumat 9 Agustus dini hari di South Paris Arena 6. Rizky berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Paris setelah atlet panjat tebing Patrick Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis 8 Agustus. Atlet berusia 21 tahun itu mengalahkan pesaing terberatnya yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020, She Cheong. Rizky menyelesaikan angkatan 155 kg untuk snatch dan clean and jerk 199 kg. Saat angkatan snatch, Rizky sempat gagal di kesempatan pertama, namun ketika ia mengulangi kembali, akhirnya berhasil mengangkat beban 155 kg, clean and jerk 199 kg. Medali perak diraih atlet Thailand, Wirapon Wichuma, dan perunggu didapatkan oleh wakil Bulgaria, Andrei Bozidar Dimitrov. Selesai mendapat medali emas, Rizky pun terlihat emosional bahkan menangis. Dalam wawancaranya, Rizky mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya lewat kata-kata. Ia mengaku senang bisa menorehkan prestasi sekaligus sejarah untuk Indonesia. Perolehan ini membuat peringkat Indonesia naik dari posisi 42 menjadi 28 tepat di bawah Filipina. Atlet angkat besi Indonesia, Rizky Juniansyah, menjadi orang kedua yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Perolehan medali emas ini pun mengulang sejarah 32 tahun silam saat Indonesia meraih 2 emas di Olimpiade Barcelona lewat pasangan atlet badminton Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Menariknya, raihan emas ini juga jadi sejarah baru bagi Rizky yang baru debut di ajang Olimpiade. Rizky mengalahkan saingan berat asal Cina, She Cheong, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Atlet kelahiran kota Serang, Banten, 17 Juni 2003 ini rupanya memiliki bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Yasin, merupakan atlet angkat besi nasional era 1983-1993. Sedangkan ibunya, Yeni Rohaini, adalah mantan atlet angkat berat asal Banten. Sejak usia belasan tahun, Rizky sudah mencatatkan prestasi gemilang di sejumlah kejuaraan nasional ataupun internasional. Pada usia 15 tahun, Rizky berhasil menangi kejuaraan Asian Youth Championship pada kelas 67 kg. Rizky juga pernah mencatatkan rekor di SEA Games 2023 dengan total angkatan 347 kg. Sebelum tembus Olimpiade, Rizky sempat menjalani operasi usus buntu yang membuatnya sempat rehat selama 5 bulan
pada 2023. Ia kemudian bangkit dengan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia Angkat Besi atau IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada Kamis 4 April lalu. Hal tersebut sekaligus jadi tiket Rizky menuju Olimpiade Paris 2024. Kemenangan atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, rupanya sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat keluarga besar menggelar nonton bareng di rumah Fedrik di Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Agustus. Keluarga besar Fedrik harap-harap cemas sembari sesekali berdoa untuk kelancaran sang atlet. Ibunda Fedrik, Rosita, tidak hentinya berdoa untuk sang putra. Saking tegangnya seluruh anggota keluarga sampai berdiri melihat aksi Fedrik yang bertanding melawan atlet Cina Wu Peng. Selang 4 detik kemudian, keluarga pun bersorak menyambut kemenangan atlet berusia 27 tahun itu. Mereka saling berpelukan dan sujud syukur dengan prestasi yang ditorehkan oleh Fedrik. Fedrik pun sempat menghubungi keluarga melalui video call seusai pertandingan. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dua atlet Indonesia baru saja menyumbangkan medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 di waktu yang berdekatan pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Mereka adalah atlet panjat tebing nomor speed putra Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Prestasi keduanya mengulang sejarah yang terjadi di Olimpiade Barcelona 1992 yang ditorehkan pasangan atlet badminton Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fedrik pun mencatatkan sejarah tersendiri terkait prestasinya ini. Ia jadi atlet pertama non-bulu tangkis yang menyumbang emas Olimpiade pertama untuk Indonesia. Selain itu, Fedrik juga jadi atlet panjat tebing nomor speed pertama yang meraih emas Olimpiade. Pasalnya, cabur tersebut baru dipertandingkan dalam ajang ini. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, selisih tipis 0,02 detik dengan lawannya Wu Peng. Sementara itu, Rizky Juniansyah mengukir sejarah bagi dirinya karena ia baru debut di ajang Olimpiade. Rizky berhasil mencatatkan total angkatan 354 kg di nomor putra 73 kg, serta unggul atas wakil Thailand dan Bulgaria. Ia juga jadi lifter pertama Indonesia yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Pasalnya, sang senior Eko Yuli Irawan yang turun di nomor putra 61 kg gagal meraih medali karena cedera yang dialami. Selama mengikuti 5 Olimpiade, Eko Yuli baru berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu. Cabang olahraga panjat tebing tengah menjadi sorotan netizen karena baru saja mempersembahkan medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya nama sang atlet Fedrik Leonardo, nama Rocky Gerung juga ikut trending di media sosial X. Rupanya selain jadi pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung selama ini merupakan wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi FPTI. Ia dilantik sebagai pengurus FPTI pada 4 Maret 2024 lalu di Wisma Kemenpora Jakarta.
Roky Gerung pun tampak turut mendampingi para atlet panjat tebing bersama sejumlah pengurus seperti Ketua Umum Yeni Wahid dan Wakil Ketua Umum FPTI Heri Heriawan. Selain itu, Roky disorot karena video ucapan terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Roky menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung para atlet di Olimpiade. Roky juga menyeratkan semangat untuk kembali berprestasi di Olimpiade 2024